Kamu pernah nggak ngerasa dibenci tanpa tahu sebabnya? Atau mungkin ada orang yang selalu cari-cari kesalahanmu, menjatuhkan, atau ngomongin hal buruk di belakangmu. Coba bayangkan kalau kamu bisa mengubah hubungan itu bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta, kebijaksanaan, dan hati yang kuat. Hari ini aku mau bagikan 5 cara untuk mengubah orang yang membencimu menjadi sahabat baik. Kedengarannya mustahil, tapi percayalah, hati yang penuh kasih dan cinta akan mengubah yang mustahil bisa jadi mungkin. Pertama, pahami dulu, bukan langsung serang. Banyak konflik makin besar karena dua pihak sama-sama ingin dimengerti, tapi tidak ada yang mau memahami. Kebencian sering muncul dari salah paham, bukan dari niat jahat. Coba tenangkan diri dan tanya dalam hati, kenapa dia membenciku? Apa mungkin karena cemburu, karena tersinggung, atau karena salah paham? Kadang orang membenci bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka sedang terluka. Yesus pun mengerti itu. Waktu ia disalib, ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini ditulis dalam Injil Lukas bab 23 ayat 34. Itu artinya, kebencian mereka lahir dari ketidaktahuan, bukan dari keburukan yang sejati. Kalau kamu mau ubah musuh jadi teman, mulailah dari empati. Lihat hatinya, bukan lukanya. Kedua, balas dengan kebaikan, bukan dengan kata-kata tajam. Kebanyakan orang ingin menang lewat argumen. Tapi orang bijak tahu, kamu bisa menang bukan dengan debat, tapi dengan sikap. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus berkata demikian, "Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Itu bukan berarti kamu harus pura-pura baik, tapi tunjukkan bahwa kamu tidak ingin perang. Kebaikan yang konsisten itu pelan-pelan mendinginkan hati yang amarah. Misalnya, tetap menyapa meski ia diam, tetap membantu ketika dia butuh, tetap berkata sopan walau dibalas sinis. Awalnya memang aneh, tapi percayalah, tidak ada kebencian yang tahan lama di hadapan kasih yang tulus. Kamu tidak bisa mengubah semua orang, tapi kamu bisa membuat mereka berpikir ulang. Kok dia nggak balas jahat ya? Mungkin aku yang salah selama ini. Ketiga, jangan bereaksi dari emosi, bereaksilah dari nilai. Kalau kamu bereaksi dari emosi, kamu mudah terbakar. Tapi kalau kamu bereaksi dari nilai, dari prinsip kasih dan damai, kamu tetap tenang bahkan di tengah serangan. Sebelum kamu menjawab kata kasar, tanya diri sendiri, apakah jawabanku akan menyembuhkan atau malah memperparah? Balas dendam mungkin terasa nikmat sesaat, tapi kemenangan sejati datang ketika kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Katakan ini dalam hatimu, aku tidak perlu membuktikan siapa yang lebih kuat. Aku hanya perlu menunjukkan siapa yang lebih beriman. Ketenanganmu bisa jadi cermin yang membuat orang yang membencimu sadar bahwa kamu hidup dari sumber yang berbeda, bukan dari ego, tapi dari kasih. Keempat, cari titik persamaan kecil untuk mulai ulang hubungan. Kalau mau mengubah musuh jadi sahabat, kamu nggak perlu langsung bicara soal hal besar. Mulailah dari hal kecil yang sama-sama kamu sukai. Misalnya hobi, musik, pekerjaan, atau bahkan makanan favorit. Hubungan bisa membaik kalau kamu berani membuka pintu kecil. Kadang cukup dengan senyum atau sapaan ringan. Kamu suka kopi hitam ya? Aku juga. Perlahan dinding yang tinggi akan runtuh. Dalam hal ini, menyesuaikan diri itu bukan munafik, tapi bentuk kasih yang ingin menjangkau. Kalau kamu bisa menemukan satu kesamaan kecil, disitulah hubungan baru bisa tumbuh. Dari musuh jadi rekan, dari rekan bisa jadi sahabat.
Kelima, jadilah contoh kasih yang konsisten. Banyak orang bisa baik 1-2 kali, tapi cepat menyerah kalau tidak dibalas. Padahal, perubahan hati butuh waktu dan konsistensi. Jangan berharap orang yang membencimu langsung berubah semalam. Itu mustahil akan terjadi. Teruslah jadi orang yang sama, jujur, rendah hati, tidak mencari-cari kesalahan. Konsistensi adalah bukti bahwa kebaikanmu bukan akting. Dan lambat laun mereka akan sadar, orang ini tulus, aku gak punya alasan lagi buat membencinya. Kamu bisa mencintai orang yang membenci kamu bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu tahu seperti apa rasanya dicintai tanpa syarat oleh Tuhan. Katakan ini dalam hatimu sebagai penguat. Aku tidak tahu apakah kamu akan berubah, tapi aku tahu aku ingin tetap jadi pribadi yang penuh kasih karena itulah jati diriku. Mengubah orang yang membencimu menjadi sahabat bukan tentang siasat sosial, tapi tentang kedewasaan rohani dan nilai kemanusiaan. Butuh waktu, butuh sabar, tapi hasilnya luar biasa. Hati yang dulu tertutup bisa terbuka, permusuhan berubah jadi persaudaraan. Ingatlah, kadang Tuhan sengaja menaruh orang sulit dalam hidupmu, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk melatih hatimu agar makin hidup dalam kasih dan persaudaraan. Jadi kalau hari ini kamu punya musuh, jangan buru-buru menjauh. Doakan dia, pahami dia, balas dengan kebaikan. Jaga hatimu tetap damai, dan percayalah, suatu hari nanti, orang yang dulu membencimu bisa jadi orang yang paling menghargaimu. Jika menurutmu video ini mengubah hidupmu, bagikan ke sahabatmu dan keluargamu, agar mereka juga bisa berubah. Jangan lupa sharing pengalamanmu di kolom komentar.